Apa sih yang bisa boost confidence dan juga apa sih yang bisa kill your confidence? In real life with Mac, kita akan lihat what turn ons your confidence and what turn offs your confidence. So let's get it started. I will give you the comparison directly. Yang pertama, confidence versus low self-esteem. Bagaimana kita handle pujian orang itu bisa tunjukkan kalau kita confident atau kita tuh low self-esteem. Misalnya orang bilang, ih hari ini kamu pakai baju ini bagus loh. Low self-esteem itu bilang, enggak lah. Atau dibilang cantik tuh, enggak, you more. Enggak humor. Nggak selesai dong ya. Jadi kalau confident itu, orang lagi puji, kita katakan thank you, itu menunjukkan confident. It's one of the example, banyak lagi yang lain, but let's start with that one, okay? And the next one, intelligence versus cluelessness. Intelligence itu bisa boost our confidence. Kalau misalnya orang lagi ngobrol-ngobrol dan kita kelihatan clueless di dalam semua topik, lagi bahas tentang politik, kita juga nggak ngerti, lagi bahas tentang apa yang lagi dibicarakan di sosial media lagi viral, kita nggak ngerti, kan nggak asik ya. Kalau misalnya kita nggak cari tahu info dan menambah wawasan. And being intelligence itu juga bisa turn off kalau kamu tuh berlagak semua tuh tahu, being know it all. Jadi kalau misalnya orang lagi cerita, kita bilang, itu mah gampang, oh itu mah gua tahu. Itu juga bisa jadi point yang turn off. Intelligence is when we know, tapi kita nggak act like we know it all, hanya nimbrung di dalam conversation dan nggak clueless. That's what I'm talking about. Dan yang ketiga, the next one, generosity, a good heart itu plus point banget. Itu bisa other than give a good impression, itu honesty juga that boost confidence versus dishonesty. Waktu you fake it and when you try untuk memberikan impresi yang nggak menjadi diri sendiri, itu turn off banget. Orang bisa baca nggak sincere. Dan waktu kita have a good heart, a generosity, kita itu akan memancarkan kebaikan yang tulus. Simply say thank you untuk waiters yang sudah nganterin makanan dan dengan minute lihat waitersnya, thank you ya. Walaupun di tengah-tengah kita lagi asik hangout, I think itu juga bisa boost confidence-nya kita. And the next one, politeness, respectfulness versus impolite. Turn off banget waktu kita lihat orang yang impolite tiba-tiba barge into the conversation, interrupt the conversation. Tapi kalau orang yang polite, orang itu bisa permisi, sorry ya ganggu sebentar, misalnya ada pertanyaan atau misalnya ada masukan di tengah-tengah meeting, raise your hand, can I say something? Itu juga menunjukkan confident loh, politeness dan respectfulness. Dan selanjutnya, think about others, being considerate versus ignorant and inconsiderate. Waktu orang itu bisa mikirkan perasaan orang lain, bisa kelihatan bahwa orang ini handle dirinya dengan baik, being considerate. Terutama di area ini saya mau ngomong tentang joke. Kadang kebiasaan kalau waktu mau berusaha lucu itu orang lain tuh jadi korban. Budaya yang seperti ini please pertimbangkan. Nggak selalu kita itu kalau mau ngelucu itu harus put other people on the spot. That's being inconsiderate, that's being ignorant. Lucu sih kita bisa bikin orang lain tertawa. Misalnya kalau kita makan gitu ya, ada temen yang dia itu selalu kebagian ngabisin makanan. Terus kita bisa dengan ignorantnya bilang, oh ya kasih dia aja vacuum cleanernya di grup ini gitu. Semua orang ketawa-ketawa. Dan kita lihat ya teman yang dibilang seperti itu ya ketawa juga sih. Tapi kita nggak tahu sebenarnya deep inside dia tuh feelingnya gimana. Di put under spotlight
And it's not a good thing, right? Jadi vacuum cleaner dan ngebersihin makanan semua. Jadi try to make a smart joke yang nggak put other people down. Karena tanpa sadar, that's a kind of bullying too. Buat apa kita jatuhin orang hanya untuk membuat kita itu bisa bercanda? So boost your confidence. Jadi orang yang considerate, jadi orang yang think about others. Alright? Dan the next one, reliable and responsible. Itu juga adalah karakter yang percaya diri versus unreliable and unprofessionalism. Orang yang bisa diharap, orang yang kita bisa count on. Orang itu pasti orang yang confident, dimana kalau dia bilang iya, dia bilang dia mau kerjakan, itu pasti dia kerjakan. Bukan cuman pas lagi seru-serunya, oke, ya, let's. Tapi nanti kalau udah nggak ketemu atau udah lewat, orang itu tuh nggak kerjakan. Yes, but not really doing it. Ya, itu not reliable. Dan orang jadi nggak bisa percaya sama orang ini. Dan kalau kita adalah orang seperti itu, next time ya, pasti ada guilty. Waktu kita mau confident untuk take the job atau bilang, oke, gua yang ngerjain, pasti gimana ada guilty kan. Jadi nggak confident dong. Terus satu lagi, tepat waktu. Tepat waktu itu juga bisa buat kita itu percaya diri karena kita tahu apa yang kita katakan dan janji kita itu kita tepati. Tapi kalau kita itu selalu telat dan apalagi cancel last minute, nggak being responsible, that character can kill your confidence. So watch out for that. The last one, understanding versus judgmental. Orang yang understanding, orang yang membuka dirinya untuk mengerti the whole story dan the background dari orang ini tuh lebih punya confidence di dalam membawa diri. Tapi orang yang judgmental itu tuh orang yang nggak tahu latar belakangnya, ucuk-ucuk gitu ya, make a negative comment on someone page ya di social media, langsung judge hanya berdasarkan one post, hanya berdasarkan majority of the post, terus dibilang, oh orang ini nggak pernah spend time sama keluarga. You never know, mungkin dia nggak mau disclose the family and that person wanna keep it private. Orang yang nggak understanding dan judgmental langsung bilang komentar yang negatif. So let us be a person yang pengertian, understanding. Dari tadi yang pertama sampai yang ketujuh ini, waktu kita pikirkan baik-baik gimana supaya kita itu nggak low self esteem. Kita ini juga mau menambah wawasan jadi orang yang intelligent, generosity, polite, considerate, reliable, understanding, setia. Satu persatu dong ya, nggak langsung abis dengar episode ini langsung besoknya I wanna own it all. Yes, I'm really happy if you can do everything at once, but be realistic. Let's do it one by one. Nanti kalau udah satu, pasti kalian seneng, kalian celebrate. And do it another one. Do it lagi another one. And slowly you will see yourself more comfortable membawa diri dan punya percaya diri. So I really encourage you dan dorong lakukan satu persatu until I see you in the next episode. I want to hear good news from you. You can share this with your friend. Okay? Stay tuned until I see you again and bye.